silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, terlebih dahulu mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kehadiran Bapa, Dewi Kristus Tuhan dan pengantar kami, dan hidup dan berkuasa hingga sepanjang masa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Mela yang sudah memimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap! Saya meminta ketua kelas untuk menyampaikan berapa orang temannya yang tidak hadir. Ketua kelas, silakan. Hadir semua? Hadir. Hari ini kita akan belajar tentang materi pokoknya interaksi sosial. Jadi KD atau kompetensi dasarnya di 3.2 yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang kita selesaikan pada pembelajaran hari ini itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dengan benar. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis interaksi sosial. Dan yang keempat, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Karakter yang kita harapkan adalah religius, mandiri, percaya diri, dan kerja sama. Materi apa yang kita harus selesaikan? Tentang interaksi Sosial. Ya, interaksi sosial, hubungan. Anak-anak ketika datang sekolah tadi, apakah memberi salam kepada orang tua? Memberi salam. Ada yang tidak memberi salam kepada orang tuanya? Ada atau semua memberi salam? Semua memberi salam. Kalau begitu, apa itu interaksi? Hubungan antara manusia dengan Ya, Rizka bilang hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ada lagi pendapat yang berbeda? saya Ya, silakan Melan. hubungan antara manusia, hubungan antara individu dengan kelompok. Ya, hubungan antara individu dengan kelompok. Mas sekarang yang di papan, jadi itu sebagian interaksi Sosial. Yang kedua, menyebutkan syarat-syarat. Interaksi sosial. Ya, yang ketiga, menganalisis Jenis interaksi jenis sosial. interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dan yang keempat, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Anak-anak, ibu sudah tempelkan di papan. Ini gambar ini menunjukkan contoh interaksi yang ada di lingkungan masyarakat. Silakan kalian mengamati gambar yang ada di depan kalian. Ibu minta mengamati satu persatu gambar yang ada di depan kalian atau yang ibu sudah tempelkan di papan tulis. Silakan mengamati, bisa lihat? Bisa, Bu. Menyampaikan informasi atau apa yang dilihat melalui gambar. Ada kok? Ya, silakan Melan. Menurut penglihatan saya, dalam gambar ini ada interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok. Ya, mari kita tepuk tangan. Jadi yang saya sampaikan di sini menurut pengamatannya Melan bahwa gambar yang ada yang ibu tempelkan di papan tulis ini menunjukkan bahwa yang pertama Melan bilang ada interaksi yang terjadi antara individu dengan individu. Ada interaksi yang terjadi antara individu dengan kelompok. Dan ada yang ketiga, ada interaksi yang terjadi antara kelompok dengan kelompok. Sekarang ibu mau minta
dengan individu? Silakan, mari supaya teman bisa tahu yang Ini adalah contoh gambar interaksi antara individu dan individu. Yang kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dan kelompok. ya kita beritahu bahwa gambar yang pertama menunjukkan contoh interaksi antar individu dengan individu. Yang kedua menunjukkan bahwa contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga ini contoh interaksi individu kelompok dengan kelompok. Ya, Anda sudah ketahui bahwa jenis-jenis interaksi itu ada berapa tadi? Ada tiga. Tiga. Yang pertama, Individu dan individu. yang kedua, Individu dan kelompok. yang ketiga. Kelompok dan kelompok. Jadi itu sudah betul bahwa jenis interaksi sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat itu ada tiga. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Ya. Pembelajaran yang kita gunakan adalah problem basic learning. Jadi kita atau kalian diminta untuk menyelesaikan soal-soal dalam bentuk diskusi. Jadi mengerjakan LKPD ini. Di sini ada 4 soal, karena nanti sebentar Ibu akan bagikan dalam kelompok, 4 kelompok. Jadi Ibu siapkan juga di sini 4 soal untuk didiskusikan. Masing-masing kelompok sebentar harus berdiskusi. Mulai dari kata kelompok ini, Ibu minta kita hitung baru. Yang dapat urutan 1 berarti 1 kelompok, yang dapat urutan 2 sendiri langsung di kelompok 1. Begitu juga kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan, waktunya kita 5 menit. Silakan. Ya, sudah dalam bentuk kelompok perhatikan. Ada tagihan untuk bahan diskusi di sini ada 4. Nanti kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2, kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3, dan kelompok 4 mengerjakan soal nomor 4. Masing-masing anggota kelompok mendiskusikan apa yang menjadi tagihan dalam lembar kerja atau LKPD. Jangan hanya satu orang yang kerja, jadi kita harus bergotong royong. Ya. Dan masing-masing kelompok silakan sudah tentukan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya. Waktu kita silakan. Ya. Kelompok 1 silakan. Ini dia punya soalnya. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Soalnya menjelaskan syariat. Ini untuk kelompok 2 kerjakan di nomor. Waktunya cuma 25 menit. Setiap perwakilan kelompok untuk bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 saya persilakan, terus kelompok yang lain kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kalau sebentar dari penyampaiannya ada yang kurang, boleh Anda untuk bertanya. Silakan kelompok 1. Soalnya menjelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya atau lebih yang berinteraksi atau timbal balik melalui kontak langsung maupun yang tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan
atau kerjasama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain, dan juga merupakan hubungan pertemuan antara individu dengan individu. Kelompok dengan kelompok adalah siswa dengan ibu guru di dalam kelas. Hubungan timbal balik individu maupun kelompok untuk menjalani hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bersama bermasyarakat. Ya, itu hasil diskusi kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan kelompok 3 dan kelompok 4 yang memberikan masukan. Silakan. Ya, kalau tidak ada tanggapan, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduk. Mari kita beri tepuk tangan lagi kelompok 1. Yang kedua, kami minta perwakilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial. Sebagai manusia tidak lepas dari interaksi dalam kegiatan sehari-hari, karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bersama. Namun, agar lebih jelas dalam interaksi sosial ada 2 syarat yang akan terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama kontak sosial. Dalam penelitian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun ada pun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, serta surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer. Kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Yang kedua, komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator adalah seorang atau kelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah penghubung atau keterkaitan. Yang kedua, komunikasi adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan, suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pernyataan, bahkan ungkapan emosi dan perasaan. Yang keempat, memang yang bisa kami sampaikan sekian dan Iya, kita beri tepuk tangan. Kami minta dari kelompok 3, perwakilan kelompok 3. Menguraikan jenis-jenis interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang tujuan memberikan aksi atau respek. Dia interaksi dari setiap akan menjadi teman dan mengharap ke arah berbesar. Sebaliknya jika Ini kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi tentang jenis-jenis interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Itu ada 3, interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, kelompok 3.
dipersilakan. Kelompok 4, kelompok 3 dengar apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Silakan Melan. Bagaimana pola interaksi antara kelompok dapat terjadi? Pertanyaan dari kelompok 4 karena tadi dijelaskan interaksi kelompok dengan kelompok. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pola interaksi dapat terjadi jika reaksinya positif akan menjadi teman dan mengarah bekerja sama. Jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Bagaimana kelompok 4 ditanggapi? Jika reaksinya positif akan mengarah kepada kerjasama, tetapi jika reaksinya negatif akan mengarah kepada konflik. Itu jawaban dari kelompok 3. Kelompok 4 silakan menanggapi. Dapat terjadi karena aspek etnis, ras, dan agama, termasuk juga di dalamnya perbedaan jenis kelamin dan usia, institusi, partai, organisasi, dan lainnya. Misalnya kehidupan dalam masyarakat yang saling berbaur walaupun mereka berbeda agama, etnis, atau ras. Bagaimana kelompok 4? Pas. Jadi pola interaksi antar kelompok dapat terjadi jika itu salah satu contoh dalam kehidupan masyarakat ada perbedaan agama tetapi berbaur menjadi satu, berarti di situ interaksi kelompok bisa terjadi tanpa membedakan suku, agama, ras antar golongan. Itu jawaban dari kelompok 3. Kelompok 4 puas dengan jawaban kelompok 3? Puas. Iya. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Masih? Kita perwakilan dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya interaksi sosial. Jawaban, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Lebih lanjut, menurut ahli sosiologi Giorgio Sevanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya interaksi sosial. Antara lain, 1. Imitasi. Tindakan ini merupakan peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Contoh imitasi terbagi menjadi 2, yakni positif dan negatif. Contoh imitasi positif, misalnya seorang pelajar menirukan sikap dan tindakan seorang guru yang disiplin dengan selalu datang tepat waktu dan juga sopan. Sedangkan imitasi negatif, misalnya seorang pelajar menirukan gaya rambut dan fasion seorang artis yang dandan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan usianya. Kedua, sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Disinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. Contoh, melalui ucapan dan pidatonya pada hari kemerdekaan, seorang mampu membangkitkan kembali semangat perjuangan bangsa. Ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang dia sukai atau idolakan. Contoh, penggemar K-pop yang sangat mengidolakan artis idolanya, maka ia akan bertindak berbagi dengan imitasi, berbagi dengan layaknya seperti idol mereka. Berbagi dengan imitasi, pada identifikasi ini tidak hanya menirukan penampilan secara fisik, namun ia juga mengenali dirinya sebagai apa yang ia suka, apa yang idol suka, dirinya juga akan menyukai hal itu. Keempat, simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain, sehingga ia mampu memahami pihak lain. Contoh, di era digital saat ini, media sosial adalah wadah untuk menyalurkan rasa simpati meski tidak kenal secara personal, seperti ikut membagikan postingan tentang korban yang terkena musibah. 5. Empati. Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip. Namun, empati merupakan perasaan yang benar
terjadinya musibah tsunami di Aceh tahun 2004 silam. Mereka tidak hanya mengirimkan rasa duka dan kehilangan, namun juga turut serta membantu para korban. 6. Motivasi. Seperti halnya dengan simpati dan empati, sugesti dan motivasi juga memiliki arti yang hampir sama. Meski keduanya sama-sama memberikan pengaruh, namun motivasi lebih kepada pikiran dan rasional. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok MK. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, dari kelompok 1 silakan. Bagaimana cara manusia berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan? Cara manusia berinteraksi adalah dengan interaksi dan relasi dalam sosial. Interaksi sosial adalah menyapa dan mendengar dari individu tersebut. Akan dilakukan selama berinteraksi dengan mereka. Dari kelompok 4 untuk kelompok 1, cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya dengan berkomunikasi. Intinya berkomunikasi. Bisa diterima kelompok 1? Bisa diterima untuk kelompok 1? Apa akibat jika adanya interaksi sosial dengan kelompok? Interaksi antara kelompok sosial dapat menunjukkan fenomena sosial dan budaya yang baru. Di sisi lain, interaksi antara kelompok sosial juga bisa menyebabkan konflik apabila muncul ketidakseimbangan dalam interaksi tersebut. Ya, kelompok. Ya, jadi baik. Pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya materi tentang interaksi sosial. Jadi, kita sama-sama mengambil kesimpulan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, menurut hasil diskusi kelompok kalian tadi mengatakan bahwa interaksi itulah hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis interaksi sosial menurut hasil diskusi kelompok tadi itu ada 3. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu. Contohnya apa? Bersalaman dengan guru. Bersalaman dengan guru. Itu salah satu contoh interaksi individu dengan individu. Iya. Yang kedua, contoh interaksi individu dengan kelompok. Guru dengan siswa. Guru dengan siswa. Contohnya sekarang yang terjadi adalah interaksi individu dengan kelompok. Kalau contoh interaksi kelompok dengan kelompok, Bergotong royong. bergotong royong. Apa lagi selain gotong royong? Ya, seperti yang ada di gambar sini ada 2 tim yang tarik tambang, atau dalam permainan bola kaki ada 2 tim yang bermain. Otomatis anggota timnya itu lebih dari 2 atau 3 orang sampai. Contohnya di sini yang tarik tambang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini merupakan contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi yang itu yang kedua. Yang ketiga tadi secara terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Ada kontak dan ada komunikasi. Kontak bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan hal yang saling Yang saling mengungkapkan dalam berbicara sikap, harapan. Ya, menyampaikan pendapat. Terus, yang keempat dari hasil kelompok diskusi kelompok 4 tadi menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tadi itu ada 5. Ada 6. Yang pertama apa? Imitasi.
dalam lingkungan masyarakat. Ya. Jadi itu materi tentang interaksi sosial sudah dijelaskan tadi, pengertiannya, jenisnya, syaratnya, bahkan faktor. Dan yang terakhir sekali, ibu akan memberikan tugas yang harus diselesaikan di rumah. Dan minggu depan ibu akan terima tugas yang ibu berikan sekarang. Silakan, maka pertemuan kita hari ini sudah selesai. Sebelum ibu membagikan atau menulis tugas untuk yang dikerjakan di rumah untuk pertemuan minggu depan, silakan yang masih dalam kelompok kembali ke tempat semula. Silakan. Ini dikerjakan di rumah dan pertemuan minggu depannya ibu akan terima semua tugas-tugas rumah. Silakan ditulis. Akhiri pelajaran hari ini, mungkin ada dari kalian yang belum mengerti atau paham tentang interaksi sosial. Waktunya untuk bertanya, kurang lebih 2 menit. Jelas, ya, jelas. Jadi jelas, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian bisa terapkan di dalam lingkungan kehidupan Anda. Jadi mungkin itu saja penyampaian materinya. Terima kasih. Pertemuan hari ini saya tutup dan minggu depan kita akan melanjutkan materi yang baru tentang lembaga sosial. Ya, kita mengakhiri, mari kita bangun berdiri, kita menyatu 1, 2, 3.